Santo Vincentius mengatakan, hendaklah Anda mulai mengerjakan tugas dengan semangat Yesus Kristus sendiri. Untuk maksud ini hendaklah Anda menghormati kebijaksanaan, kewaspadaan, kelembutan, dan kecermatan Yesus sendiri. Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, sehat, sejahtera selalu, damai Tuhan selalu menyertai Anda sekalian. Para saudara-saudari, kita percaya setiap manusia memiliki panggilan yang sama. Dalam situasi apapun, manusia harus bekerja. Bahkan Rasul Paulus mungkin secara ekstrim mengatakan, hanya orang yang bekerjalah yang layak untuk bisa mendapatkan makan. Bekerja tidak hanya merupakan kewajiban, tapi bekerja itu merupakan bagian martabat luhur di dalam kehidupan manusia. Kita akan bertanya, kalau manusia hakikatnya harus bekerja, sebetulnya apa yang harus menjadi pondasi, yang harus menjadi landasan, kalau bahasa psikologisnya itu motivasi orang untuk bekerja? Ada orang yang bekerja terbatas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang penting bisa makan, bisa minum, bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan itu tidak salah. Tapi saudara-saudari yang terkasih, kalau sepanjang hidup kita motivasi bekerja kita terbatas kepada pemahaman itu, jangan-jangan hidup kita akan terisi oleh sebuah kelelahan, sebuah kebosanan, dan bahkan sebuah beban yang berat. Santo Vincentius memiliki warisan kebijaksanaan jalan Vincentian yang indah tentang motivasi bekerja. Santo Vincentius mengatakan, hendaklah Anda mulai mengerjakan tugas dengan semangat Yesus Kristus sendiri. Untuk maksud ini hendaklah Anda menghormati kebijaksanaan, kewaspadaan, kelembutan, dan kecermatan Yesus sendiri. Saudara-saudari, kita diundang untuk memiliki tantangan hidup tentang motivasi kerja, yakni adalah kita diundang untuk semangat bekerja sebagaimana semangat Kristus menjalankan tugas pekerjaannya, menjalankan tugas perutusannya ketika Yesus hidup di tengah-tengah kita. Sederhana, Yesus selalu mengatakan, apa saja yang ia kerjakan hanya satu alasannya. Dia melaksanakan kehendak Bapanya. Dia melaksanakan kehendak Allah. Maka pekerjaannya yang utama adalah, aku bekerja karena aku melaksanakan kehendak Allah. Indah sekali, siapapun yang percaya kepada Kristus sebagai penyelamat dan sekaligus juga motivator hidup, kita memiliki sebuah inspirasi. Kita bekerja betul untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, tetapi ada hal yang lebih utama. Kita bekerja pertama-tama adalah kita memuliakan Allah. Kita melaksanakan kehendak Allah. Lewat pekerjaan kita, lewat apapun yang kita lakukan
kita mengerjakannya karena kita sadar kita ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Allah. Apapun pekerjaan kita itu, motivasi utama kita adalah lewat pekerjaan yang kita lakukan, kita memuliakan Allah. Dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan dalam bacaan liturgi hari ini, indah juga refleksi Rasul Yohanes di dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Hendaklah kamu percaya kepada Dia. Saudara-saudari yang terkasih, saya, Anda sekalian memiliki panggilan hidup yang sama. Kita diundang untuk bekerja, apapun pekerjaan kita. Namun kita diundang untuk memiliki motivasi yang sama. Apapun yang kita kerjakan, apapun pekerjaan kita, apapun tugas kita, kita diundang untuk menguduskan dunia lewat apa yang kita kerjakan itu, dan apapun yang kita kerjakan akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak dapat binasa, makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, kalau pekerjaan yang kita lakukan itu kita lakukan dengan motivasi yang satu. Semua kita lakukan demi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.